Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali dalam tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing agar pelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sekolah Udin mempunyai beberapa teman di dalam satu kelas, yaitu ia berteman juga dengan anak laki-laki dan juga dengan anak perempuan. Di antara mereka ada yang sudah mengalami masa pubertas dan ada yang masih kanak-kanak. Nah, karena kalian masih belum ada pembelajaran tatap muka, jadi belum bisa kalian mengamati dari ciri-ciri teman kalian. Tapi kalian bisa mengamati diri kalian sendiri seperti yang pelajaran yang sudah lewat, mengisi tabel dengan jujur apakah sudah memasuki masa pubertas atau tidak. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena dalam masa-masa pubertas itu hormon yang dimiliki oleh manusia itu berubah. Jadi seperti misalnya ada keringat bertambah banyak. Nah, seperti itu. Jadi dalam masa pubertas kalian harus menjaga lebih lagi menjaga kesehatan tubuh, kesehatan kulit. Misalnya lebih sering lagi mencuci muka, kemudian mandi atau berganti pakaian dalam. Nah, itu jadi dalam masa pubertas ini kalian benar-benar harus menjaga kebersihan lebih lagi daripada pada saat masih kanak-kanak. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang masa-masa pubertas ini, kalian bisa mencari bacaan pada sumber-sumber yang lain selain dari ibu guru. Bisa kalian mencari sumber di internet atau di media-media cetak. Nanti setelah kalian mendapatkan bacaan tersebut, ini salah satu contohnya yang di layar, itu dari internet banyak sekali. Nah, kalian nanti tuliskan judulnya apa, lalu informasi apa yang kalian dapatkan dari sumber tersebut. Dalam pembelajaran lalu, kita sudah membahas tentang hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu atau pemilihan kepala desa. Nah, apa bedanya? Kalau pemilu itu pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan oleh pusat, pemerintahan pusat, untuk memilih wakil-wakil rakyat atau anggota DPR. Kemudian juga memilih kepala negara. Nah, ada juga yang disebut dengan pilkada. Kalau pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah, misalnya pemilihan gubernur atau pemilihan bupati. Nah, sedangkan di tingkat desa ada pemilihan kepala desa. Nah, pemilihan kepala desa ini dilakukan atau dilaksanakan oleh segenap warga desa tersebut. Jadi setiap warga desa yang ada di desa itu berhak untuk memilih dan juga berhak untuk dipilih jika dia mencalonkan sebagai calon kepala desa. Nah, jika sudah terlaksana hak dalam pemilihan ini, baik pemilu ataupun pilkada ataupun pemilihan kepala desa, maka itu adalah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi di negara kita. Apakah setiap orang berhak dipilih dan memilih di dalam pemilu, pilkada, atau pemilihan kepala desa?
Ya, setiap warga negara berhak. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah umur. Apabila umur kita sudah memenuhi persyaratan, kita boleh ikut dalam pemilihan kepala desa. Yaitu, kapan boleh memilih? Anak-anak akan boleh memilih atau menentukan pilihan atau menggunakan hak pilih ketika kalian sudah berumur 17 tahun atau walaupun belum 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Nah, jadi kalian boleh memilih pada dari umur sekian. Dan sekarang kalau masih belum berumur 17 berarti kalian belum boleh ikut dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala pemerintahan yang lain. Memilih adalah hak setiap warga negara. Mengapa? Karena setiap warga negara berhak untuk ikut menentukan masa depan dari negara tersebut. Atau kalau di desa, pemilihan kepala desa, setiap warga negara berhak untuk menentukan masa depan atau siapa yang akan memimpin dari desa tersebut. Untuk lebih jelas, silakan kalian baca kembali bacaan yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Nah, di sana nanti ada beberapa paragraf. Kalian bisa berlatih kembali untuk menemukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, apa pentingnya melaksanakan hak menurut bacaan tersebut? Yang pertama, mendukung tercapainya tujuan nasional. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan bagi diri kita sendiri, apakah pentingnya melaksanakan hak? Dapat berprestasi karena mendapatkan pendidikan, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup, karena mendapatkan pendidikan sehingga dapat bekerja dan menghasilkan uang. Dan masih banyak lagi pentingnya atau manfaat daripada kita melaksanakan hak untuk diri kita sendiri. Ini adalah gerakan-gerakan tari tunggal sebagai kelanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Nah, nanti silakan kalian latih sendiri lagi gerak-gerakan tari ini. Jadi ada memainkan tongkat. Nah, kemudian setelah kalian berlatih dengan gerak tari yang ada di dalam buku, coba nanti kalian cari satu kreasi daerah jenis tunggal. Atau kalian boleh menciptakan tarian sendiri dengan mengikuti gerak-gerak yang sudah kamu pelajari di buku ataupun di sumber-sumber lain. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang kalian tidak mengerti, bisa kalian tanyakan nanti di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan.